Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Family Business, salah satu materi dari seminar akuntansi Universitas Unisula Semarang. Perkenalkan, nama saya Adrian Ibtihal. Mari kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Apa itu Family Business? Menurut para ahli, Aronoff dan Ward menjelaskan suatu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga jika terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Kemudian ada Donnelly yang mengatakan bahwa suatu organisasi digolongkan sebagai perusahaan keluarga bila paling sedikit ada keterlibatan 2 generasi dalam keluarga tersebut dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian di sini ada pendapat dari Kasurt yang mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga adalah usaha yang dimiliki dan mayoritas aturan yang dijalankan oleh perusahaan dibuat oleh anggota keluarga yang terkait secara emosional. Kemudian ada EFC Corporate Governance yang berpendapat perusahaan keluarga adalah perusahaan di mana mayoritas suara ada pada keluarga dalam mengatur jalannya bisnis tersebut. Dan yang terakhir ada dari Handoyo yang berpendapat bahwa perusahaan keluarga merupakan bisnis yang dimiliki atau dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik suami istri maupun keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan. Jadi secara umum perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga atau dikelola langsung oleh anggota-anggota keluarganya. Bentuk-bentuk family business yang pertama ada family owned business atau FOB, kemudian ada family business atau FB, kemudian ada business family atau BF. Pada bentuk FOB, keluarga hanya sebagai shareholder. Pengelolaan perusahaan diserahkan kepada eksekutif profesional dari luar lingkungan keluarga, dan saudara yang lain tidak ikut mengendalikan perusahaan. Kemudian pada FB, keluarga bertindak sebagai shareholder juga mengurus perusahaan. Artinya, perusahaan dimiliki dan dikelola sendiri oleh anggota keluarga pendiri. Kemudian bentuk perusahaan BF, keluarga sebagai pemilik perusahaan cenderung menekankan kepada hubungan kekerabatan saja. Karakteristik bisnis family, yang pertama, lingkungan pembelajaran yang saling berbagi. Kemudian adanya keterlibatan anggota keluarga. Yang ketiga, tingginya sikap saling mengandalkan satu sama lain. Yang keempat, adanya kekuatan emosional. Yang kelima, adanya kepemimpinan ganda. Kualitas informasi dan kinerja keuangan pada family business. Berdasarkan teori pemegang saham, mayoritas pengelolaannya dikelola oleh keluarga. Jadi, untuk kualitas informasi dan kinerja keuangan dapat langsung terupdate karena pengelolanya dilakukan oleh orang-orang terdekat atau keluarga itu tersendiri. Gishigi Family Business. Dalam pelaksanaannya, GCG juga diterapkan di family business karena prinsip-prinsip dari GCG dapat membantu menyelesaikan konflik dalam family business. Prinsip good corporate governance tersebut terdiri dari transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah sesuatu yang sangat penting karena dengan penerapannya mampu menambah performance dan valuasi perusahaan tersebut. Kemudian ada nilai perusahaan dari family business. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan pada perusahaan keluarga berpengaruh positif dan negatif.
Nah, di sini perusahaan keluarga berorientasi jangka panjang, sehingga anggota keluarga lebih memilih untuk melakukan investasi jangka panjang yang lebih menguntungkan. Hal ini menunjukkan prospek perusahaan yang baik ke depannya, sehingga akan direspon positif oleh investor dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi di sisi lain, perusahaan dengan pemegang saham mayoritas adalah keluarga akan mengendalikan keputusan dalam perusahaan melalui hak kontrol yang mereka miliki. Keputusan tersebut seringkali hanya berdasarkan kepentingan dari pemegang saham mayoritas saja dan bukan untuk kepentingan seluruh pemegang saham. Hal ini menunjukkan prospek perusahaan yang buruk untuk kedepannya, sehingga akan direspon negatif oleh investor dan pada akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan tersebut. Kelebihan-kelebihan dari family business. Yang pertama, ada kebebasan bertindak. Jika usaha yang dijalankan oleh keluarga mengalami masalah atau memiliki keinginan untuk mengembangkan, maka anggota keluarga tersebut bebas melakukan tindakan untuk memperkecil masalah atau menggunakan berbagai macam cara untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, ada resiko pengambil alihan usaha kecil. Usaha yang dijalankan oleh keluarga sejak lama dapat diturunkan langsung ke keturunannya untuk dikembangkan dan diolah. Orang lain yang ingin menduduki jabatan atau pemilik usaha tersebut teridentifikasi sangat kecil karena adanya komitmen keluarga untuk menurunkan usahanya kepada keturunannya langsung. Yang ketiga, berorientasi jangka panjang. Usaha sukses yang dilakukan oleh sebuah keluarga pasti akan terus dikelola oleh keluarga tersebut dan diturunkan langsung kepada keluarganya agar tetap berkembang dan lebih berkembang lagi. Sehingga usia usaha tersebut biasanya tergolong cukup panjang. Lalu, kelemahan-kelemahan yang ada pada family business. Yang pertama, sulit melakukan manajemen laba. Terkadang faktor kekeluargaan yang ada pada diri individu atau anggota keluarga memiliki rasa iri terhadap tugas yang telah dibagikan, sehingga antara bisnis dan keluarga terkesan masih saling mempengaruhi. Yang kedua, ada penempatan personel yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Setiap jabatan yang diberikan kepada seseorang tidak berdasarkan kemampuan atas diri individu tersebut pada umumnya, tetapi hanya asal tunjuk dalam pemberian tanggung jawab perusahaan atau bisnis yang dirintis oleh keluarga tersebut. Yang ketiga, terjadi konflik kepentingan. Umumnya, pada perusahaan keluarga, jika pendiri merupakan keluarga inti, tentu saja mereka merekrut orang-orang luar untuk membantu pekerjaan dalam perusahaan mereka. Jika terjadi masalah atau konflik, maka 85% atau kebanyakan orang yang disalahkan atau yang menjadi penyebab munculnya masalah adalah orang-orang lain yang bukan anggota keluarganya. Tetapi, jika yang sedang bermasalah adalah antar keluarga atau anggota keluarga inti dalam suatu bisnis tersebut, maka kedua pihak tersebut sulit untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan akan cenderung saling tuduh, yang ujungnya tidak akan menemukan jalan keluar atau solusi untuk permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, ada sulit mendelegasikan. Jika atasan mengerjakan sesuatu sampai melebihi batas waktu kerja, maka bawahan cenderung mengikuti waktu kerja yang sedang dijalankan oleh atasannya. Tidak hanya itu, semua keputusan perusahaan atau bisnis berada di tangan atasan atau pemilik usaha keluarga tersebut. Jadi, karyawan menunggu keputusan tersebut. Tidak seperti halnya yang tercantumkan pada saat mereka menandatangani kontrak kerja sebelumnya. Contohkan saja seperti pada batas waktu kerja. Jika atasan lebih lama bekerja, mungkin bawahan akan terus mengikutinya dan sebaliknya. Jika atasan lebih sering memulangkan diri sebelum jam pulang yang telah ditentukan, mungkin saja
karyawan akan mengikutinya. Jadi ketentuannya tidak akan sesuai begitu. Kemudian di sini ada beberapa tren riset yang terkait oleh perusahaan keluarga. Dapat dilihat di sini ada judul, penelitian, tahunnya juga, variabel, metode, serta hasilnya. Sekian materi yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.